Nah, benar mungkin ini. Bagus sekali. Gitu. Ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi karena dengan perkenannya, dengan izinnya kita bersua di lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Ilahi Rabbi. Amin, amin, amin. Salawat dan taslim kita kirimkan ke haribaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, insyaallah. Amin, amin, amin. Yang pertama, nama saya Maulana Widyaswara BDK Makassar. Kemudian saya lahir di Benteng 1970. Kemudian email saya Maulana WDS @gmail.com. Kemudian nomor HP 0822 598 45881. Kemudian rumah Taman Pansiro Indah, tapi itu rumah pribadi ya, beda dengan perumahan Merinda. Mungkin Anda bertanya perumahan Merinda apa itu? Perumahan Mertua Indah di depannya kantor ini ya. Kemudian lanjut, adapun deskripsi singkat, kita akan belajar sama-sama belajar tentang pengertian karakter, indikatornya, dan pentingnya membangun pemimpin berkarakter. Jadi ada 3, pengertian karakter, kemudian indikatornya, kemudian pentingnya membangun pemimpin berkarakter. Hasil belajarnya yaitu setelah mempelajari materi diklat ini diharapkan mampu menguraikan konsep dasar pemimpin berkarakter. Adapun prosesnya, yang pertama pengantar. Pengantar di sini, saudara-saudari sekalian, pasti yang pernah ketemu saya tahu betul mengenai masalah ciri-ciri yang biasa kalau presentasi itu saudara dariku ya, bukan peserta diklat. Pengantar itu untuk konsep dasar pemimpin berkarakter ini saya menyampaikan. Nanti ada tugas juga. Kemudian yang kedua, di proses terbentuknya nanti pemimpin karakter, Anda yang banyak bicara. Kami sudah membuat kelompok, yaitu nanti ada tugasnya, kemudian dibentuk kelompok, kemudian membuat PowerPoint, dan kemudian presentasi. Kemudian nanti saya memberikan masukan dan saran. Kemudian begitu pula internalisasi nilai agama dalam kepemimpinan berkarakter. Sama tadi bahwa
mungkin nanti ada tugas, kemudian Anda presentasi, dan yang terakhir saya berikan masukan dan saran juga dari temannya yang lain. Kita mulai mengenai masalah Repmen. Kita mulai dulu apa itu Repmen. Ini mohon maaf, jaringan kurang bagus. Baik, lanjut mengenai masalah revolusi mental. Sebelum saya lanjut, kalau saya mengatakan halo, Anda mengatakan hai hai. Kalau saya mengatakan halo, Anda mengatakan hai hai. Kalau saya mengatakan hai hai, Anda mengatakan halo halo. Halo halo. Saya ulangi, kalau saya mengatakan halo, Anda mengatakan hai dengan tangan satu melambai. Kemudian kalau saya mengatakan halo halo, berarti dua tangannya hai hai. Kemudian kalau saya mengatakan apa kabar, luar biasa. Oke, kita mulai. Halo. Hai hai. Ya. Halo halo. Hai hai. Kabar. Luar biasa. Yang penting tidak ada mengatakan bahwa biasa di luar. Ulangi. Halo. Hai hai. Ulangi halo. Hai Hai. Oh, halo. Hai hai. Hai. Ini Kayaknya mau tidur semua ini. Apa kabar? Luar biasa. Oke, baik. Lanjut. Revolusi mental ini bukan hanya pada zamannya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, tetapi sebelumnya itu juga pernah dicanangkan oleh Bapak pendiri bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1957. Dia mengatakan bahwa revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih. Tentunya di sini bahasanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemauan baja, bersemangat, akan berjiwa api yang menyala-nyala. Kemudian bahkan sebelumnya itu dalam syair lagunya Indonesia Raya, Supratman mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu juga merupakan revolusi mental. Tapi masih pada tataran pola pikir. Kemudian sebelumnya itu para khalifah dan para pemimpin Islam sebelumnya itu juga mencanangkan revolusi mental ini. Juga jadi oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam hadis dikatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini juga bagian daripada revolusi mental. Kemudian dalam ini kayaknya terlalu lama kalau saya jelaskan mengenai masalah RPJMD 2015-2019 waktu Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Jadi langsung saja saya masuk ke pengertian pada lama-lama. Nanti Anda baca ya. Menurut Pak Jokowi, Anda dengarkan ini, menurut Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita,
bahwa definisi revolusi mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Jadi yang mau diubah di sini cara pandangnya, pola pikirnya, sikap-sikapnya, nilai-nilainya, dan perilaku bangsa. Jadi ya, saya sedikit singgung pengertian daripada pola pikir. Ini merupakan hasanah ilmuwan bagi kita. Pola pikir adalah pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang bertindak. Jadi saya ulangi, pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak. Ada juga dalam bukunya Melisandi yang berjudul The Peace of the Mind. Ini sayangnya tidak ada papan tulis ya, mohon maaf. Itu dikatakan pola pikir adalah pola-pola yang menetap dalam pikiran bawah sadar seseorang. Ini merupakan hasanah ilmuwan bagi kita. Kemudian ada juga pandangan revolusi mental itu adalah mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan. Jadi berorientasi kepada kemajuan, bukan kemunduran ya, dan kemodernan, hingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di kemudian ini kerangkanya mengenai masalah nilai-nilai esensial revolusi mental ada 3. Jadi perhatikan dan dengarkan apa yang saya sampaikan. Nilai-nilai esensial daripada revolusi mental ada 3. Yang pertama, integritas. Di dalamnya ada jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab. Begitu pula yang kedua, etos kerja. Etos kerja di dalamnya atau indikatornya itu etos kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Jadi itu indikator daripada etos kerja. Kemudian gotong royong. Indikatornya adalah bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi pada kemaslahatan, dan kewargaan. Jadi itu saya ulangi, ada nilai esensial revolusi mental ada 3. Yang pertama integritas, yang kedua adalah etos kerja, yang ketiga adalah gotong royong. Jadi itu udah connect ini. Oh, iya. Kemudian lanjut, tadi itu sasaran nilainya integritas, yaitu kejujuran, dapat dipercaya, berkarakter, tanggung jawab, konsisten, dan hal itu ada nanti di model, bisa di di copy materi saya di model, sudah ada. Jadi ini nanti nilai-nilai strategis revolusi mental, misalnya integritas. Saya ambil contoh kewargaan, bersih. Bersih di sini nanti Anda bisa menganalisa
permasalahan yang ada di organisasi Anda atau di sekolah Anda. Apa saja yang perlu dirubah. Ya, nanti ada bagian tugas itu. Begitu pula yang lainnya. Tenang. Kita nanti lihat di sesi berikutnya. Kemudian kita masuk pengertian daripada pemimpin. Jadi kita mulai masuk, itu tadi mengenai masalah revolusi mental, walaupun hanya beberapa menit. Karena kalau mau dijelaskan biasa 3 hari, 4 hari belum selesai. Jadi saya ambil poin-poinnya saja. Karena ini cuma 3 GP. Pertanyaannya kemudian, coba Anda ini brainstorming, apa yang Anda ketahui tentang karakter? Mungkin ada salah seorang atau beberapa orang yang bisa menjawab hal ini, yaitu apa yang Anda ketahui tentang karakter. Bisa diingat, Bu. Coba angkat tangan yang mau menjawab apa yang Anda ketahui tentang karakter. Silakan angkat tangan. Jaringan ya. Jadi mohon maaf, inilah salah satu kelemahan daripada ya atau makhluk hidup lainnya. Ada yang mau menanggapi apa yang Anda ketahui tentang karakter? Karakter adalah Ya, silakan. karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Oke. Siapa namanya, Bu? Ibu Rahmania, Pak. Halo? Rumania kayaknya saya kenal suaranya ini Rumania Iya. dari Man, tanah dari mana ya? Man. Iya, Tanah Pak. apa Man? Man. Ya? Man ya? Oke, Iya, Pak. terima kasih. Jadi Rumania mengatakan bahwa mengenai masalah karakter adalah watak atau sifat budi pekerti yang merupakan ciri khas dalam berpikir dan bertindak orang itu. Begitu ya? Orang mendengar. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain? Pas. Oke, Ramania ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masalah masalah jaringan ya. Kemudian saya lanjut saja karena untuk mempercepat. Secara etimologi. Dokter, may pengen Pak Maulana.
Ada yang mengatakan dia ngerti. Kau itu Ikram. Yang itu. Tidak muncul di sini. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari Yunani, karasing. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasing. Karasing. Karasing yang berat barang atau alat menggores, stempel, dan sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Jadi sudah tertempel nih sifat-sifat itu pada diri seseorang. Kemudian ada juga yang mengartikan dalam bahasa Yunani to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Kemudian lanjut, menurut KBBI itu tadi hampir sama dengan jawaban dari Ibu Rahmania, bahwa karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kemudian nanti ada beberapa definisi, itu Anda bisa baca, namun yang saya baca di sini sedikit saya jelaskan dari Imam Ghazali, menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau konem. Ya. Saya lanjut ini, tidak konem lagi tadi ya. Jadi mohon maaf. Ya, Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Kalau menurut bahasa psikologi, kebetulan ada gurunya dalam peserta ini, yaitu guru saya Muhammad Ikram namanya, dari Bau-Bau kalau tidak salah ya. Itu di dalam diri manusia ada pikiran, namanya pikiran bawah sadar. Itulah dalam bahasa psikologi itu muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Mudah-mudahan nanti kita bahas pada internalisasi pemimpin berkarakter dari segi agama. Kemudian karakter orang Indonesia nanti Anda bacalah. Kemudian saya kutip dari Rawahu Bukhari wa Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi ini apakah mata ini, pikiran ini, hati ini dalam memimpin dimintai pertanggungjawabannya, saudara. Olehnya itu, sebelum kita masuk di pemimpin, pengertian pemimpin, marilah memperbaiki hati ini, mudah-mudahan berhati putih, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, salah satu bapak pendiri bangsa ini. Kemudian kita masuk istilah pemimpin. Bermasalah lagi.
Mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, inilah kalau di dalam dunia internet beginilah jadinya. Naik turun, naik turun. Masuk dan keluar. Tapi yang lain pikiran mungkin lah. Jadi kita lanjut, saudara-saudariku. Mohon maaf, ini nih yang saya tidak suka ini dalam pembelajaran begini. Tapi apa tidak dikata. Lanjut. Mengenai masalah pemimpin tadi itu, ini mohon maaf sudah connect. Tunggu dulu ya. Ya, sudah connect. Saya lanjut mengenai masalah pemimpin. Itu seseorang. Jadi bedakan itu kepemimpinan dengan pemimpin. Jangan lagi ada bertanya nanti. Bedakan pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin itu seseorang. Orangnya. Kepemimpinan itu prosesnya. Jadi ya, pemimpin adalah seseorang yang berwenang memberikan perintah, perlindungan dan aturan kepada yang dipimpinnya, baik terpaksa atau tidak, baik disenangi atau tidak. Itulah pengertian secara istilah pemimpin. Kemudian ada juga menurut Suradinata, ini satu saja saya ambil pendapat, bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Jadi orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga, itu adalah pemimpin. Ini menurut Suradinata, bukan Maulana. Apalagi Ibu Haja Salpia. Kebetulan ada Ibu Haji Salpia, guruku, menonton juga. Kemudian ini nanti Anda baca, saya ambil dari pengantar ilmu manajemen. Itu di situ ada Dr. Winardi, ada di situ Emil dan Kons. Nggak usah saya jelaskan supaya selama internet bagus ini kita manfaatkan. Kemudian saya sedikit tadi ini kepemimpinan, saya sedikit colek tentang kepemimpinan karena ada hubungannya dengan pemimpin. Proses yang dilakukan oleh pemimpin, proses yang dilakukan oleh pemimpin. Tetapi kalau pemimpin tadi seseorang dan selanjutnya, jadi itu bedanya. Kemudian di sini ada garis benang merahnya bahwa pemimpin berkarakter itu pemimpin yang dapat mempunyai identitas, ciri, sifat, dan menganut seperangkat nilai. Jadi ada sifatnya, ada nilainya. Namun untuk kali ini Anda tidak usah dulu pertanyakan mengenai masalah sifat, karakter, dan kebiasaan. Karena kita akan membahasnya di internalisasi nantinya. Di materi saya yang ketiga. Mudah-mudahan Ilahi Rabbi memberikan izin. Sebenarnya saya ini sakit, tapi karena saya antusias bertemu pandang dengan Anda lewat Zoom ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Ilahi Rabbi. Kemudian lanjut, pertanyaannya kemudian, apakah atau benarkah guru adalah seorang pemimpin? Pertanyaannya kemudian, benarkah guru adalah seorang pemimpin?
saya bertanya kepada Anda semua. Mungkin ada satu atau dua orang yang memberikan tanggapan. Silakan. Yang lainnya di luar Rahmania. Mungkin Pak Sabil, senior. Mungkin dulu, Pak Sabil. Ya, silakan apa namanya, Pak Sabil. Ya, Pak Sabil. Ada klien bagaimana? Ya, makasih. Ya, Pak, terima kasih Pak Maulana. Terima kasih Bapak yang telah memberikan materi pencerahan buat kita tentang revolusi mental ini. Apakah guru itu adalah pemimpin? Ya. Kalau kita tadi menyimak dari penjelasan Bapak tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan, maka guru itu adalah seorang pemimpin. Karena dia punya konsep, punya integritas, punya kemauan untuk mengarahkan seseorang menuju kepada kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Rendes Sabil. Mungkin ada satu orang perempuan lagi di luar Rahmania. Ada? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Karena hampir 45 menit. Tidak ada. Angkat tangan. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan angkat tangan. Iya, silakan Dara Matasia. Silakan Dara Matasia. Ada kedengaran, Bu. Enggak. Kalau begitu saya lanjut ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Sabil bahwa guru adalah seorang pemimpin. Dia mengambil dasar dari beberapa teori tadi, dari ulasan saya tadi. Dia mengatakan bahwa guru itu adalah pemimpin. Karena kenapa? Dia adalah perencana, kemudian dia juga konseptor, dia juga motivator di dalamnya, dia juga katalisator di dalamnya, dia juga menjadi provokator di dalamnya. Tapi provokator yang baik, ya Pak Sabil. Jadi kemudian saya simpulkan bahwa guru itu sebagaimana yang dikatakan senior tadi bahwa bukan, mohon maaf Pak Sabil ya, senior itu bukan senang istri orang, mohon maaf Pak Sabil. Jadi guru adalah pemimpin ketika ia sedang melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Karena dia adalah pemegang kendali di dalam ruangan itu. Kemudian dia juga pengambil keputusan saat melaksanakan pembelajaran. Olehnya itu, guru sebaiknya memiliki kecakapan, yaitu yang pertama mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, memotivasi siswa agar dapat belajar dengan target prestasi tinggi dan siswa belajar tanpa merasa diperintah. Mudah-mudahan nanti di internalisasi saya ingat diberikan izin oleh Ilahi Rabbi bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan aura, menyamakan pikiran dan emosi dalam memasuki proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan dengan izin Ilahi Rabbi saya ingat. Ada namanya Building Rapport. Kemudian, ini mengenai masalah kepemimpinan ya, sudah selesai. Kita lagi balik ke yang lain, yaitu
Mohon maaf. Saya bagaimana kalau kembali ya? Dengar ini saja. Kalau saya mau coba di sini, saya cari yang ini. Mohon maaf ya. Kemudian ya, terima kasih. Indikator. Kita masuk indikator. Indikator pemimpin berkarakter adalah sebagaimana yang ada di modul. Menurut Siagian, beberapa indikator pemimpin berkarakter adalah sebagai berikut. Iklim saling mempercayai. Tadi kita sudah bahas bahwa pemimpin itu, guru adalah pemimpin. Olehnya itu, sebagai pemimpin, Anda harus saling mempercayai antara siswa dengan guru-guru yang lainnya, kemudian staf, dan tentunya dengan komite sekolah atau orang tua murid. Ada namanya, kalau tidak salah, kependidikan, ada pendidik, dan seterusnya ya. Saya lupa ingat nih. Kemudian penghargaan terhadap ide. Ini juga kalau kita mengajar, nanti diinternalisasi ini karena ini baru pengantar, bahwa kalau kita mengajar tentu adanya penghargaan, baik yang ucapan maupun sebagai guru, ya, sebagai guru tentunya ada penghargaan apabila siswa-siswi kita menjawab. Nanti kita bahas di internalisasi. Kemudian memperhitungkan perasaan. Nah, nanti juga seorang guru sebagai pemimpin jangan memberi masukan di kala banyak orang. Mengapa? Itu bukan memberikan masukan kepada siswa, tetapi mempermalukan siswa itu. Nanti kita akan membahasnya insya Allah di internalisasi. Bagus dong kalau bikin penasaran Pak Sabil toh. Karena kenapa? Ibaratnya pengantin baru itu buka-buka sedikit Pak, mohon maaf ya, sedikit Parno. Begitu juga materi ini. Kemudian lanjut, 4, memperhitungkan faktor kepuasan kerja. Maksudnya begini, kepuasan bukan Anda yang menentukan, tetapi adalah orang yang menerima pelayanan itu, yaitu siswa dan siswi. Dalam internalisasi nanti ada nanti modalitas pembelajaran. Bapak-bapak dan ibu ini sudah tahu itu modalitas pembelajaran, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kemudian perhatian kepada kesejahteraan siswa. Maksudnya begini, dalam berbuat baik kepada siswa itu bukan hanya yang tersirat, tetapi juga tersurat di dalamnya. Nanti kita akan membahasnya. Apakah berkonsultasi, tentunya anak didik baik di sanawiyah, alia, pasti dan pastinya mengalami masalah-masalah dinamika kehidupan. Olehnya itu perhatian kepada siswa itu harus sebagai seorang guru. Kemudian keenam, pengakuan atas status para siswa secara tepat dan profesional. Kita tidak boleh mengatakan anak-anak bodoh. Nanti kita akan bahas, ada hubungannya dengan penelitian Masaru Emoto dalam bukunya The True Flower of Water. Ini ahlinya Mama Ikram. Mudah-mudahan Anda dengar gitu. Kemudian lanjut, kita masuk karakter Nabi. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia menjadi teladan bagi kita. Yaitu saya singkat menjadi staf. Apa itu? Siddiq,
tablik, amanah, dan fatana. Anda sudah sidik bagaimana kita jujur, tablik, bagaimana menyampaikan sesuatu pada situasi dan kondisi yang tepat. Ini ada juga pernyataan tidak sesuai karena kurang tepat. Apakah waktunya, situasinya, dan lain-lain. Ini nanti kita akan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dengan izin Ilahi Rabbi. Kemudian, Patana ini saya lanjut singkat nih, Argi Nanjar nanti Anda baca. Itu di sini Patana cerdas. Nabi itu cerdas. Ada orang mengatakan Nabi bodoh. Mohon maaf, saya tidak mengakui hal itu. Mengapa? Mengapa Khadijah menyetujui dia membawa dagangan Khadijah kalau bodoh? Ini logika berpikir kita. Olehnya itu Nabi itu cerdas dari segi fisik. Karena ada menurut hasil penelitian Howard Gardner, saya singkat Spellman, yaitu kinestetik, interpersonal, spasial, verbal, interpersonal, naturalis, logikal, matematikal, musikal, eksistensial. Tetapi di pihak lain ada juga pakar namanya ini hasanah keilmuan, ada namanya Paul Stoll. Ini tidak ada dalam slide ini. Paul Stoll bahwa ada namanya dia ibaratkan pendaki gunung. Yang pertama baru dia lihat gunung sudah dia mengatakan pada dirinya tidak mampukah menaiki gunung ini. Tapi jangan lain pikiran tanpa sabi. Siapa tahu kita bilang gunung Nona ini bahas Pak Maulana ini. Ya. Kemudian ada juga lanjut Paul Stolz ini pertengahan. Setelah dia mendaki gunung sampai pertengahan, sudahlah, yang penting saya sudah jalani. Tetapi ada juga langsung puncak. Ini mudah-mudahan nanti kita bahas ya. Lanjut. Di dalam kecerdasan itu, cerdas, di dalamnya ada olah pikir, ada olahraga, ada olah rasa dan karsa, dan ada olah hati. Ini secara psikologis. Ini pakarnya guruku Muhammad Ikram yang dari bawah-bawah ini. Kemudian nanti Anda baca ya. Kemudian olah pikir, indikatornya cerdas, kritik, kreatif, inovatif. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya berikan game atau kasus, Anda pecahkan sebagai indikator daripada olah pikir ini. Kemudian olah hati. Ini beriman dan bertakwa. Bukan hanya beriman dan bertakwa, tetapi ihsan di dalamnya. Mudah-mudahan nanti kita akan membahasnya juga karena ini masih konsep ya. Kemudian olahraga, bersih dan sehat, disiplin, sportif. Jadi Nabi itu dalam salah satu hadisnya atau beberapa hadisnya bahwa ajarilah anakmu berenang. Itu kan menyangkut mengenai masalah olahraga ya. Ajarilah anakmu menunggang kuda. Ajarilah anakmu atau didiklah anakmu memain panah dan seterusnya. Bahkan di dalam hadis lain ini sebenarnya masuk nih internalisasi. Kalau begitu kita lanjut nih karena bagian daripada internalisasi. Itu saja nanti dibaca mengenai masalah nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin dan selanjutnya. Kita lanjut ke kalau tidak salah pentingnya pentingnya pemimpin berkarakter.
Ini sudah 45 menit kayaknya ini. Tidak apa-apa ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tidak apa-apa lebih. Karena jadwal saya itu 45 menit, kalau tidak salah ya. Jadi, pentingnya membangun pemimpin berkarakter. Di dalam modul itu dikatakan bahwa membangun pemimpin itu penting karena beberapa alasan. Yang pertama, seorang pemimpin berkarakter memiliki integritas. Satunya kata dengan perbuatan. Bukan lain diucapkan, lain dilakukan. Kemudian memelihara rasa untuk bekerja sama dengan timnya. Nah, Anda nanti implementasikan ini. Kemudian memiliki kemampuan menjaga moral. Jadi Anda itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian, dalam kompetensi guru itu ada 4 kalau tidak salah ya, karena bukan saya guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Begitu Pak Sabil ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional. Kalau tidak salah, mohon diluruskan ya. Kemudian memiliki rasa rendah hati. Jadi bukan rendah diri ya, rendah hati. Kemudian selanjutnya memiliki jiwa sebagai pelayan bagi orang lain. Jadi nanti kalau Anda mengajar, Anda harus bersikap sebagai pelayan. Saya berikan contoh, sebenarnya bagian daripada implementasi. Selama saya masih ingat, jadi saya sedikit jabarkan. Misalnya Anda pelayan. Kalau Anda mantan pacarmu ada anaknya di sekolah Anda. Sebagai guru, sebagai pelayan, Anda tidak boleh menganaktirikan anak itu. Karena mengapa? Anda adalah pelayan. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjut di sisi yang lainnya. Tidak apa-apa gitu. Kasih penasaran. Kemudian memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Tentunya sebagai guru harus mempunyai kompetensi dan juga kebijaksanaan di dalam. Kemudian menegakkan disiplin. Kalau ada yang salah harus diberikan sanksi. Tentunya sesuai koridor kesalahannya. Kemudian memiliki keberanian mengambil keputusan. Itu adalah pentingnya pemimpin berkarakter. Kemudian yang terakhir. Yaitu tugas. Anda pribadi, personal, bukan kelompok. Nanti perkelompok di materi saya hari Kamis. Insya Allah tidak ada halangan. Ini masih person. Apa itu? Tugas Anda, tadi saya sudah bahas di Repmen. Perhatikan, di Repmen tadi perhatikan semuanya, saudara-saudariku sekalian, karena ini Anda nanti membuat menyelesaikan tugas ini dan dikirim ke model, nanti mungkin dibantu oleh teman kami panitia. Yang pertama tadi itu saya sudah bahas nilai-nilai strategis revolusi mental ada 3. Yang pertama integritas, kedua etos kerja, kemudian yang ketiga gotong royong. Gotong royong. Jadi di indikatornya itu nanti Anda nanti lihat di model materi saya
Ada nanti tugas di situ buka. Jadi saya jelaskan begini prinsip kerjanya. Integritas, saya ambil contohnya misalnya bersih. Bersih itu, bersih misalnya, contoh kecil ini, bisa yang lainnya. Yang mau ambil ini, yang lainnya masih banyak lagi yang lain. Contoh, bersih di sekolah Anda. Misalnya kalau banyak kertas yang sudah dipakai oleh teman staf atau teman guru yang masih di baliknya itu belum terisi, maka buatlah supaya tidak banyak kertas lagi berseliweran di sekolah Anda. Berikan masukan kepada teman-teman Anda bahwa kita klip baru kita lagi sebagai catatan. Itu merupakan perubahan di dalam lembaga Anda. Oke, mengerti maksudnya? Kemudian, misalnya ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dapat dipercaya salah satu indikatornya adalah anti memberi dan pantang menerima. Jadi kalau Anda tidak mampu ini, masuk saja di bersih. Jadi identifikasi masalahnya di situ. Kemudian juga kalau bisa identifikasi masalah karena masih ada biasa teman, tapi tidak semua oknum guru itu biasa juga masih memberi ya, masih juga menerima sesuatu hal dari siswa. Kemudian berikan masukan nantinya. Kemudian profesional masuk etos kerja. Tidak menunda pekerjaan. Mungkin berikan masukan lagi nanti ya, tepat waktu, kerja keras. Jadi berikan masukan nanti di lembaga Anda. Kemudian mungkin misalnya dana bantuan siswa itu biasa lambat, berikan solusinya supaya di lembaga Anda cepat tanggap. Kemudian gotong royong, saling menghargai. Nah, biasa juga ini identifikasi misalnya di sekolah Anda. Apakah di sekolah Anda masih banyak teman-teman guru kalau ketemu muridnya tidak pernah atau jarang memberikan salam? Mengerti maksud saya ya? Jadi ini juga diidentifikasi masalah-masalah yang muncul di sekolah Anda. Mohon maaf ya. Oke, yang terakhir gotong royong. Mohon maaf ya, sedikit ada gangguan, bukan dari saya, tapi dari bukan di admin juga, internet biasa. Kemudian terakhir mau tahu memang ngantuk semua nih. Ada mi juga anaknya ikut mi juga suaminya, dia bilang sudah mi mama. Tah. Bapak juga begitu, ada Tommy istrinya di sampingnya. Lanjut, yang terakhir gotong royong. Gotong royong di sini, misalnya tadi sopan santunnya juga menerima perbedaan. Ada juga coba identifikasi apakah masih ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, anak pejabat dengan bukan. Ini tugas Anda. Kemudian tentunya ada kasih sayang ya. Selanjutnya gotong royong, tolong menolong. Biasa misalnya identifikasi masalah. Kalau ada siswa yang mengalami kebakaran, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi, atau gurunya, atau stafnya ada tolong di dalamnya. Itu juga identifikasi, ya, juga relawan dan kepedulian. Oke, ini melewat 45 menit. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bu Uki, tidak apa-apa jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Angkat tangan.
Saya Pak. Ada pertanyaan? Ini Saya Pak. Saya tidak Pak. Atas nama Sulaiman. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Andi Lilis. Utamakan dulu perempuan supaya puaskan dulu perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Lilis ya silakan. Iya Pak. Sesuai tadi yang dijelaskan beberapa kategori pemimpin itu, kadangkala kita mendapati karyawan atau siswa yang binder atau ragu untuk mengajukan aspirasinya karena dia takut akan ditolak. Jadi pemimpin yang mereka hadapi sebenarnya dia tergolong ke dalam pemimpin yang seperti apa? Kenapa karyawannya atau siswanya selalu merasakan hal seperti ini? Terima kasih, itu saja Pak. Oke. Terima kasih Andi Lilis ya. Ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya Pi. Karena kenapa? Ini masuk ada namanya dalam bahasa psikologi traumatic syndrome. Nanti kita akan bahas di internalisasi ya. Jadi nanti kenapa bisa hal itu terjadi. Ada dalam bahasa psikologi, ini yang patut jelaskan, ini ada guruku di sini. Namanya Mama Ikram. Mana kau Ikram? Cari namanya Ikram. Bu Lutfi. Mama Ikram. Andi Ikram. Bau-bau. Ya begitu Andi Lilis ya. Jadi nanti kita jelaskan di internalisasi. Tadi itu dalam bahasa psikologi namanya traumatic syndrome. Kita akan menjelaskan. Itu juga bagian daripada dampak dari guru, dampak dari keluarga dan masyarakat tentu. Nanti kita akan bahas. Yang lainnya? Pak. Melarikan diri itu Ikram. Atas nama Sulaiman Pak. Pak Sulaiman silakan. Pak Sulaiman coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya silakan deh. Saya Sulaiman dari utusan dari Kabupaten Sidrap. Saya ingin bertanya, ini masalah revolusi mental Pak. Tadi yang dijelaskan bahwa revolusi mental ini sebenarnya adalah barang baru tapi stok lama. Kenapa dikatakan barang baru stok lama? Karena ini sudah ada sejak zaman founding father kita yaitu Soekarno. Pertanyaan saya Pak, apa sih yang melandasi sehingga revolusi mental ini kembali dimunculkan? Apakah karena memang ada kebobrokan dari beberapa orang atau politisi atau apa saja yang namanya Pak di negara kita ini sehingga revolusi mental ini dimunculkan? Terima kasih banyak Pak. Oh terima kasih Pak Sulaiman ya. Ini pertanyaan ini hebatnya kalau orang-orang pintar yang kita temani belajar. Termasuk Andi Lilis, belum kita jelaskan dia sudah tanyakan. Sama juga Pak Sulaiman tentunya. Terima kasih Pak Sulaiman. Melihat bangsa ini mengalami dekadensi moral, termasuk di dalamnya rusaknya tatanan etika, yang mana guru bukan lagi dihargai tetapi dipukuli. Begitu ya Pak Sulaiman? Betul Pak. Sebagian itu contoh kecil. Kemudian dari segi korupsi juga keterpurukan terjadi. Mana lagi etika-etika lainnya, tidak mau disiplin, tidak mau antri dan lain-lainnya. Itu sekian banyak daripada penyebab munculnya revolusi mental itu Pak Sulaiman. Oke Pak Sulaiman? Ya, karena sudah banyak. Mengaji ini di sini Pak Sulaiman. Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau tanya. Yang pernah ketemu saya, coba angkat tangan. Andi Lilis, Resmianti, siapa lagi? Bukti. Banyak-banyak ini. Andi Lilis, ya. Kalau Andi Lilis,
CPNS dulu, reguler. Honor Pak, honor. Honor. Oh, yang dari mana? Maran. Pangkep ya? Maran Pangkep. Oke. Kalau Resmianti? Nggak kedengar Resmianti. Oke, Resmianti. Siapa lagi? Mutmainah? Saya juga Pak. Oh, Mutmainah juga ya. Kemudian Tasmia. Kemudian ini memang dari tadi saya cari Ikram. Ini ahli psikologi ini, guruku ini. Nah, tutup lagi mukanya. Bagaimana, sudah menikah? Ada Ikram. Sudah menikah? Ada Ikram itu. Oke. Bagaimana, sudah menikah, Ikram? Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang aku bertanya bilang, kita juga Pak sudah makin menikah 2 kali. Tahu di pertanyaanmu kau. Ikram. Oke. Ampun. Ya Pak. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Rinianti, ada mi. Ampun. Ya Pak. Fajar, Andi Iqbal, Fausia. Ya, selamat semua ya. Jadi itu tadi tugasnya ya. Jadi nanti Anda pelajari dan analisa identifikasi masalah yang ada di organisasi Anda dan berikan masukan dan saran kepada lembaga Anda. Nggak ada yang lihat di kepala sekolahmu. Jadi Iya, Pak. itu saja. Ya. Tapi beri masukan, saran sebagai calon pemimpin visioner. Begitu toh. Maaf Pak. Siapa? Saya Pak, saya. Ini Fausia. tugas Fausia ya? Andi Lilis Pak. Sudah minta ada yang dirilis. Bukan Pak. Soal tugas nih saya tanyakan Pak. Soal apa? Maksud ini Pak, ini sebentar tugasnya kita ini saja di Word Pak, seperti itu. Usulannya nanti kita buat di Word atau di mana Pak? Oh iya, nanti di Word saja, baru dikirim ke model. Iya, batas pengumpulannya? Ada nanti tanya ke Ani itu karena ada dalam jadwal Anda lihat kapan berakhirnya tugas-tugas. Pak Irfan, ada kebetulan ada bos saya ini Pak Irfan mengenai masalah jadwal terakhirnya dikumpul tugas. Silakan Pak Irfan. Bertanya dulu Pak. Iya, ada Pak Irfan. Dan tugas nanti kita sesuaikan jadwal saja. Bertanya Pak. Ya, tunggu dulu Pak, ada penjelasan dari Pak Irfan. Bentar, biar bertanya saja dulu Pak. Sebentar saya sampaikan. Ya. Bertanya saja dulu. Mengenai masalah kapan berakhirnya tugas itu. Mohon maaf, terlalu buka sih jadwal Pak. Pak, mau bertanya dulu Pak. Apa lagi? Nanti di Pak Irfan di Masalah karakter ini Pak, masalah karakter. Ya, silakan karakter, ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Siapa atas Bukti? Ya, lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mutmainah Pak dari Makassar. Mutmainah di Makassar, Iya. di mana Mutmainah? Di MTS 2 Pak, di Dayak. Oh, di Dayak, oke. Lanjut. Singkat saja pertanyaan saya Pak, apakah karakter dalam diri seseorang itu bisa berubah atau bisa diubah? Itu saja Pak. Mengenai baik.
Andi Mutmainah, ini pernyataan yang bagus. Ini yang saya katakan tadi, termasuk Pak Sulaiman, Pak Ibu Andi Lilis, dan juga Anda Andi Mutmainah, bahwa belum kita jelaskan, Anda sudah menanyakannya. Mengenai masalah karakter, insya Allah kita akan membahasnya lebih dalam, setajam silet nanti di internalisasi. Oke? Oke? Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Ini hampir setengah 4. Bagian mungkin dia tahan. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak, Iya, Pak. Y. Nanti kita lanjutkan lagi. Dulu. Oke, Iya, tidak ada nanti di masalah? internalitas, Pak. Oke, terima kasih banyak sebelumnya ya. Mohon maaf. Iya, sama-sama. Lahir wal batin. Kalau ada yang salah, itu datanya dari Maulana. Apabila ada yang benar, datanya dari Ilahi Rabbi. Olehnya itu kalau ada yang benar, maka ambil dan aplikasikan di tempat kerja Anda dan juga di lingkungan Anda. Tentunya lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial yang lainnya. Akhirnya, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha dari Ilahi Rabbi. Sekian. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.